Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Hanya satu nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu nama yang menyucikan kita. Hanya satu nama yang membangkitkan hidup. Nama itu adalah Kristus Yesus. Kita akan siapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan melalui lagu ini ya saudara ya, layak dipuji dan disembah. Biarlah alam semesta turut memuji Tuhan dan kita sebagai makhluk ciptaannya melakukan itu. Kita katakan melalui lagu ini, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Berdiri kita katakan melalui lagu ini, alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
besar termulia. Katakan dengan lembut saudara, layak Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. benar Tuhan, namamu besar, termulia. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah penyelamat kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat LCC datang. Biarlah Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan kami pada pagi hari ini. Kuasai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah segala puji-pujian boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh menguatkan kami dan untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Belum makan pagi. Siap memuji Tuhan? Amin ya. Karena kita mau nyanyikan langit dan bumi pujilah Tuhan. Ini lagu tahun 90-an saudara ya. Tapi semua harusnya sudah bisa. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan saudara, Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, amin. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ya. diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan luar biasa. Ku diberi kuasa dari Tuhan kita Yesus.
saudara. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang benar Tuhan. Kau Allah yang di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Benar Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Allah yang kudus, Benar Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, Terima kasih Tuhan. di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Silakan duduk, sudah dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semua? Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan diberkati dengan seorang pendeta lebih besar dari saya badannya, jelas. Teman dan sahabat yang luar biasa, Pendeta Adi Wibowo bersama dengan istri Bu Ivon. Silakan berdiri Bu. Memang sudah pernah ya 2 minggu 3 minggu lalu sudah pernah datang. Iya. Beliau melayani di Gereja Baptis Indonesia Wonogiri, itu terkenal baksonya. Ya, baksonya sudah saya makan, Wonogirinya saya belum datengin. Nanti kapan-kapan ke sana. Pendeta Adi akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Silakan Pendeta Adi maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan.
Yuk, mari kita berdoa. Bapak di surga, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di gerejamu, di TLCC Bintaro. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masuk ke dalam hadirat Tuhan di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang cerah. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sampai di minggu ke-3 bulan Januari di tahun 2025 ini. Tuhan terus nyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk jemaat yang terus setia. Terima kasih untuk jemaat yang terus mau taat dan setia memulai awal tahun ini dengan beribadah, dengan membuktikan bahwa kami mau Tuhan yang memimpin hidup kami dan Tuhan yang menolong kami. Dan ketika kami mengalami kesusahan, kesulitan, kami mau datang kepada Engkau. Dan dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan kuasa kasih-Mu, Engkau yang akan menyambut kami dan Engkau yang akan menolong kami untuk menjalani sepanjang tahun 2025 ini, untuk bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan buka hati dan pikiran kami, kuasai tubuh jiwa roh kami, hingga kiranya Tuhan kami dapat diberikan kekuatan kuasa Tuhan ketika kami mau datang kepada Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kelegaan dan kesegaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke, thank you. Ya baik, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya sekali lagi. Oke. Ya. Sebentar, saya set timer dulu. Supaya nggak kebablasan. Pastor Daniel Muksin, waktu itu saya dengar khotbahnya, beliau tidak lebih dari 30 menit kalau saya nggak salah. Semoga saya tidak lebih dari 30 menit ya. Kalau lebih dari 30 menit silakan berdiri aja. Jangan begini-begini, saya nggak ngerti, berdiri aja, oh berarti saya tahu itu kelebihan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan. Dan mohon maaf sebelumnya, karena kami berasal dari desa, dari Wonogiri, dengan tidak mengurangi rasa hormat buat bapak-bapak yang tinggal di kota besar, adik-adik yang bertumbuh di kota yang besar, yang jauh dari dalam tanda kutip kesulitan-kesulitan yang orang desa alami, mohon dimaafkan sebelumnya. Jadi saya tidak mau mengkhotbahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian berharap kita bisa sama-sama belajar. Soalnya di sini banyak teman pelayanan dan teman dari muda saya, istilahnya kartu matinya saya udah tahu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Pastor Daniel Muksin kenal banget sama Yvonne, Ko Aswin dengan saya, ada Pastor Alek, ada Cikoni tahu banget dulu beliau yang mewawancara saya ketika di LLB. Sampai dengan selesai saya masih bisa berintegritas ya Ci, ya. Karena tidak semua pemimpin di baptis punya integritas. Jadi kami berdua puji Tuhan, Tuhannya baik, masih bisa punya integritas. Belum ada Pak Ismanto, tadi Pak Saimi di sini. Pak Saimi dari dulu emang modelnya begini modelnya. Jadi nggak beda jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang ke Pak Saimi, ke Ismanto dan Cikoni, saya sudah bertobat Cik, tenang aja. Jadi saya tidak akan membuat orang kesel, tenang aja. Ya, karena Tuhan Yesus baik mengubahkan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian berharap kalau Tuhan bisa mengubahkan saya, apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan kita sama, Roh Kudus kita sama. Baik, saya akan ambil dari perikop Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. Kita baca sama-sama dalam slide yang ini, ayat yang ke-28. Udah kebaca? Oh belum. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tulisannya mic-nya kurang dekat. Di sini nggak ada. Keren loh. Nggak ada nih di Wonogiri, dikasih tahu pendetanya mic-nya kurang dekat. Kasih tahu pendeta Adi gitu kan, saya nggak tahu ngomong ke siapa. Makanya saya baca di sini kok nggak ada. Adanya cuma di situ. Oh itu buat saya. Ngomong dong. Maklum ya, ada generation gap ya, maklum. Oke, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaan saya, kita ngerasa nggak sih kita letih? Ngerasa nggak? Emang ikut Car Free Day tadi Ci? Ya tadi kita datang jam 8:30.
berbeban berat. Setengah 9 pas naik flyover, waduh Fon kok kagak bisa naik tuh. Terus kita lewat mana? Saya bilang, mana gue tahu, gue kan nggak tahu daerah sini. Ya sudah, akhirnya kita muter ke kiri, makin lama makin jauh. Nih kayaknya makin gak jelas nih kita nih. Kita putar balik aja. Putar balik, akhirnya nungguin itu dibuka, kita nggak tahu ya jam berapa. Kita lihat ada bubur ayam Cikini, udah nongkrong lah ya ke bubur ayam Cikini. Tapi berhubung itu bubur ayam, cuman bubur ayam doang, ngantrinya sampai banyak banget. Saya bilang ini orang Bintaro nggak pernah makan bubur ayam ya. Ya akhirnya saya udahlah kita ke sampingnya aja sambil nunggu waktu. Saya WA sama Ko Asaf. Saf, ada CFD ya? Tenang aja, ntar jam 9 selesai. Ya iya sih, saya setengah 10 baru keluar dan udah aman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian tidak memilih CFD untuk ikut. Ataupun ada yang ikut, Car Free Day. Jadi kesehatan jasmani memang penting, tapi jauh lebih penting adalah kesehatan rohani. Makanya Tuhan bilang, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau cuma sakit secara jasmani, obat zaman sekarang teknologi sudah cukup maju. Ya, yang lebih sulit adalah bagaimana kita mengalami kesulitan secara spiritual dalam kehidupan kita. Ini contoh aja, hasil survei yang saya dapat beberapa. Silakan. Dari 5.664 responden, survei ini dilakukan 8 Maret sampai 30 November 2021 di Indonesia, 34 provinsi, Gen Z usia 10 sampai 17 tahun. Hasilnya 2%. 2%. Judulnya perilaku bunuh diri dan menyakiti diri sendiri pada remaja Indonesia. Jadi sidang jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus disampaikan ada 1,4% memiliki ide untuk bunuh diri dari 5.664 responden. Kemudian ada 0,4 membuat rencana bunuh diri. Terus kemudian berikutnya melakukan percobaan bunuh diri dalam 12 bulan terakhir itu 0,2%. Gak gede sih. Kemudian melakukan percobaan bunuh diri selama hidupnya itu ada 0,4%. Jadi sebenarnya nggak tinggi tapi tetap ada. Survei ini 2% bilangnya dari generasi Z. Jadi kalau ada 100 generasi Z, 2 orang itu punya niat untuk bunuh diri. Kenapa? Apakah karena dia sakit secara jasmani? Enggak, pasti secara spiritual. Dan itu yang dihadapi survei ini tahun 2021. Terus berikutnya, kalau lebih luas lagi, di 44 negara, di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. 22.841 responden, 14.468 Gen Z, 8.373 milenial. Ini hasilnya. Faktor utama penyebab stres dan anxiety pada Gen Z di dunia. Jadi saudara sekalian ternyata ada 50% anak-anak remaja kita itu stres ataupun cemas mengenai keuangan jangka panjang mereka. Kemudian ada lagi faktor kesejahteraan keluarga, kemudian keuangan sehari-hari, kemudian hubungan personal keluarga dan kesehatan secara mental. Itu ada di angka 40%, hubungan personal keluarga dan kesehatan mental. Jadi itu bermasalah. Saya nggak usah ngecek kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling gampang adalah keluarga internal saya sendiri. Kakak saya plus adik saya. Mereka komunikasinya di keluarga itu nggak sehat. Yang nggak full 80% sehat, tapi masih mending lah 50% sehat. Kenapa? Karena polanya beda, perspektifnya beda, cara pandangnya beda. Ya, bapaknya generasi X, anaknya udah masuk Z. Itu udah generasi gapnya aja udah 1 lewat Y, ya milenial. Jadi itu kesulitannya. Dan berikutnya ini baru dari kemarin artikel, sesungguhnya ini artikel yang sudah berulang. Dari Detik Finance, perusahaan rame-rame pecat Gen Z di 2024. Rame-rame pecat Gen Z di 2024. Kenapa? Alasannya ada. Beberapa kelemahan Gen Z, sulit mendapatkan pekerjaan dan gampang dipecat perusahaan. Kurang motivasi atau inisiatif, itu yang paling tinggi. Semoga di sini tidak. Kurang motivasi, kurang inisiatif 50%. Tunggu disuruh baru jalan. Ya kalaupun dimintain tolong, iya. Tapi entar sejam berikutnya baru jalanin. Saya nggak tahu, semoga di sini tidak. Kurangnya profesionalisme atau bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya seringkali begitu. Terus berikutnya keterampilan organisasi yang buruk karena sibuk dengan gadget. Ya unsocialized artinya, sibuk dengan diri sendiri. Jadi tidak bisa berorganisasi dengan baik. Keterampilan komunikasi yang buruk, gimana mau komunikasi orang tiap-tiap hari dominasinya
handphone gadget, gimana mau komunikasi. Ya terus berikutnya, tantangan dalam menerima umpan balik. Kadang nggak nyambung. Ya ketika disampaikan informasi kadang nggak nyambung. Kenapa? Karena fokusnya nggak ke situ. Terus berikutnya, kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Ini fungsi kita komunitas untuk coba memberikan tugas dan tanggung jawab kepercayaan kepada generasi ini. Kemudian keterampilan pemecahan masalah yang buruk. Gimana mau memecahkan masalah? Ya, orang kita dalam tanda kutip sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kesenangan diri sendiri. Ketika ada masalah orang lain don't care. Ya, dan itu lingkaran yang dialami oleh anak-anak kita. Keterampilan teknis yang tidak memadai. Gimana punya teknik yang memadai kalau dalam tanda kutip tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang ke-9, tidak cocok dengan budaya perusahaan. Yang 10, kesulitan bekerja dalam tim. Itu yang dihadapi. Ya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasih solusi sebenarnya. Saya masuk ke pembahasan firman Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua atau hanya beberapa orang. Semua. Atau hanya yang ke gereja ini? Enggak, semua. Sebelum saya ke gereja ini, saya minta izin sama gembala sidang Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya tamu di gereja ini. Setelah sekian puluh tahun, 10 tahun setengah saya jadi gembala. 4,5 tahun di Boyolali, ini jalan tahun ke-6 di Wonogiri. Dan saya nggak pernah ke gereja lain kecuali gereja asal saya kalau pulang kampung ke Jakarta. Saya nggak usah sebut gereja asal saya. Dan saya nggak pernah minta izin. Ya orang saya pulang ke rumah sendiri masa minta izin, ya. Dan seumur hidup saya jadi pendeta nggak pernah khotbah di sana. Makanya saya bilang pendeta Pastor Daniel Muksin berani juga minta saya khotbah. Padahal nggak semua orang kasih saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi terima kasih pendeta untuk kesempatannya dan jemaat yang mengizinkan saya untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku, Tuhan bilang come to me now. Tuhan minta kita datangnya sekarang. Nih kalau saya ngomong sekarang bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Di terjemahannya New Living Translation, come to me now. Datang sekarang. Ya datang sekarang kemana? Ke Tuhan. Ya seringkali kita, ntar dulu lah Tuhan, lagi sibuk nih. Ntar dulu lah Tuhan, lagi olahraga nih. Ntar dulu Tuhan, lagi nonton nih. Ntar dulu Tuhan, lagi ngerjain tugas nih. Ntar dulu Tuhan, saya lagi aktif-aktifnya nih. Lagi bagus nih karirnya di perusahaan. Ataupun lagi bagus nih bisnisnya. Tunggu ya Tuhan, sampai ketika pensiun. Ntar dulu Tuhan, saya lagi menikmati masa pensiun saya. Mau sampai kapan, kata Tuhan. Datang kepada Tuhan, yaitu untuk memberikan waktu. Padahal Tuhan berikutnya disampaikan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Yang letih lesu, orang yang sudah berjuang dengan kekuatannya sendiri, orang yang sudah berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tuhan bilang, ayo sekarang datang kepada saya. Jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri, ada saya yang mau menolong engkau. Ya kata Tuhan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat ini lebih ke psikis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang tadi yang letih lesu lebih kepada kekuatan fisik, ya. Yang letih lesu dan berbeban berat ini lebih ke psikis. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, kita semua sering terjebak kepada ritual kebiasaan yang menjadikan kita beban. Datang ke gereja tuh kayaknya, aduh bangunnya pagi banget, ya. Ketika Ko Aswin kalau ada kesempatan pelayanan ke Solo, saya bilang kok kalau nganggur dan berkenan ke Wonogiri ya kok. Berbagi firman Tuhan. Oke Pak Adi, semangat banget beliau. Kebaktiannya jam berapa? Jam 6.20. Waduh. Langsung tuh turun tuh. 6.20 Bapak Ibu Saudara sekalian, Solo Wonogiri itu 1 jam, it takes 1 hour only. Sesungguhnya cuma 1 jam, 40 kilo. Tapi jam 6.20 siapa yang kuat? Setengah 6 udah jalan. Ya karena memang itu kelemahan kami ketika banyak tamu datang. Waduh pagi bener gereja lu kebaktian. Jadi mereka cari gereja yang lain, ya sudahlah. Tapi untuk Aswin enggak. Saya berharap pendeta Daniel Muksin bisa datang juga. 6.20 pendeta. Dan enggak ada car free day, tenang aja. Oke, aku akan memberi kelegaan. Tuhan bilang aku akan kasih kelegaan. Dia kasih jaminan kelegaan. Tuhan akan kasih kelegaan di pengertian yang lain, terjemahan yang lain. Itu ada kesegaran ketika kita datang ke Tuhan. Dalam kondisi capek, lelah secara fisik dan psikis. Datang ke Tuhan, Tuhan kasih kesegaran.
Datangnya sekarang. Jangan setelah sekarat baru datang. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan bilang Tuhan akan kasih kesegaran, Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih juga kesabaran. Ya, saya datang ke Jakarta itu udah pasti ngetes kesabaran saya. Saya orangnya paling gak sabar, even jadi pendeta sekalipun. Saya pengennya sat-sat, ambilnya bahu jalan terus. Ya semoga saya gak difoto sama polisi, ditilang. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun masih berjuang dengan kedagingan saya. Dan saya mau komitmen datang ke Tuhan. 1 tahun kemarin 2024 itu tahun kasih karunia buat saya, khususnya buat istri saya. Dia didiagnosa breast cancer sebelah sini. Dan betapa mengagetkannya buat kami berdua bulan Februari. Akhirnya ketika sebelum pemilu presiden kesini, Yvonne biopsi dulu, saya minta tolong doakan teman-teman pelayanan. Dan hebatnya Tuhan, sepanjang tahun 2024, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus masih bekerja sampai sekarang. Mukjizat itu ada di gereja baptis juga, nggak cuma di gereja karismatik. Ada, nggak perlu pakai minyak urapan, yang penting iman di dalam Tuhan. Masih, ya plus BPJS juga sih kalau ada. Bukan promosi BPJS ya, beberapa teman-teman kasih sponsor untuk biaya mandiri, karena kita mix. Ada beberapa saat kita harus bayar mandiri, biopsi harus mandiri, kemudian beberapa konsultasi mandiri, kemudian berikutnya operasi pakai BPJS. Karena operasi itu untuk biaya operasinya aja 32 juta, belum biaya dokternya. Jadi kita bilang, nggak mungkin nih, ya kita urusin BPJS karena biopsi segala macam kita bayar mandiri dan itu masih masuk akal harganya. Dan memang kanker itu harus cepat penanganannya. Ya dan suatu ketika ada hasil lab yang dokter kasih tahu itu perlu waktu 10 hari dan dokter bilang, Pak mulai dari diagnosa, biopsi sampai nanti tindakan, operasi ataupun kemo itu kita kejar-kejaran dengan waktu cuma 30 hari. Kalau enggak nanti selnya akan bertambah 2 kali lipat dari hasil lab itu. Nah hasil lab itu akhirnya diketahui penyebab kansernya Yvonne itu karena hormon. Karena hormon, bukan karena gaya hidup, bukan karena makanan, bukan karena macam-macam, karena hormon. Terus berikutnya, dan di hasil lab itu bilang, ini jenisnya termasuk jenis yang cepat membelah. Ketika Yvonne di awal di foto, kemudian dibaca diagnosa sama dokter kansernya, ibu ini 1,8 cm. Kalau misalnya nanti hasil lab bilang, ibu di bawah 2 cm saya masih berani operasi. Tapi kalau di atas 2 cm ibu langsung kemo dulu aja. Dan hebatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sel yang cepat membelah itu harusnya dalam waktu 20-30 hari dia 2 kali lipat pertumbuhannya. Jadi saya bilang langkah awal Tuhan Yesus bekerja harusnya 3,6 cm bertumbuh, tapi cuma bertumbuh jadi 2 cm. 0,2 cm. Jadi kuasa doa itu Tuhan buktikan, saya bisa buat sel kanker yang harusnya cepat aktif membelah, Tuhan bisa bikin lambat itu sel kansernya. Itu baru langkah awal. Dan berikutnya Tuhan Yesusnya luar biasa. Istri saya masih hidup, masih sehat, masih seger. Ya, walaupun gaya rambutnya cowok banget. Kenapa 3 bulan yang lalu pelontos? Ya tahu sendiri efek kemo semua rontok. Ya dan ibu saya, ibu mertuanya Yvonne itu ya sedih sih ngelihat rambutnya ketika disisir jatuh apa segala macam. Saya bilang, Yvonne, lu cukur rambutnya di depan mah cukur rambut Mandura depannya gereja. Kata ibu saya, jangan udah biarin aja rontok sendiri. Akhirnya saya nyapu tiap hari, ngitungin helai-helai rambut sampai habis semua. Dan sekarang sudah gondrong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi maksud saya itu semua buah dari doa, buah dari ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Baik, berikutnya saya sampaikan Tuhan nyatakan semuanya kepada orang kecil. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Semuanya itu, rahasia itu, kemampuan itu, kualitas karya Kristus itu disembunyikan bagi orang-orang bijak. Ya, dan Kristus sampaikan, aku bersyukur ketika Tuhan sembunyikan itu, kemampuan, keahlian, segala sesuatu yang Tuhan punya, Tuhan sembunyikan itu. Dan berikutnya, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Di terjemahan New Living Translation sampaikan, from those who think themselves wise and clever. Dari mereka yang merasa dirinya bijak, pandai, ataupun so tahu.
Saya hanya kasih saran kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun penyakit yang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan izinkan, jangan pernah coba pengobatan alternatif apapun itu. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali buat jemaat. Kenapa? Karena ada jemaat yang coba ini aja, coba ini aja, coba ini aja. Padahal udah jelas-jelas Pak H. Ya, dan sesungguhnya Tuhan kita tuh lebih dahsyat dibandingkan dengan itu semua. Asal kita mau taat dan percaya aja. Sebenarnya kan nggak sulit, tapi kadang kita lebih senang untuk dengar apa kata orang, lebih senang dengar apa kata si A, si B, si C. Ya, bukan dengar apa kata Tuhan. Ya, dan Tuhan mau sampaikan sesungguhnya semuanya itu Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang yang merasa dirinya bijak, orang yang merasa dirinya pandai. Jadi ketika kita mengalami banyak hal kesusahan, kesulitan, cobalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja mengerjakan bagiannya, kita kerjakan bagian kita juga. Ya, dan sejak diagnosa kanker itu istri saya jadi rajin jalan pagi. Jadi kalau saya hobi saya tenis setiap minggu 4 kali. Tapi cuma dari jam 5:30, 6:30 habis itu pulang cuma sekali. Nah, istri saya jalan, saya main tenis di dalam. Pernah suatu ketika istri saya ngajak jalan, ayo jalan bareng mas. Yaudah saya jalan. Tadi saya bilang, saya orangnya nggak sabaran. Saya bilang, ini kita ngapain muter-muter nggak jelas begini, nggak ada tujuannya. Buat istri saya itu bagus, tapi buat saya itu orang yang harus mencapai sesuatu. Itu tipikal saya. Kalau main tenis kan jelas, siapa yang harus di smash, siapa yang harus dicegat, siapa yang harus dikalahkan. Itu saya. Dan saya beda sekali dengan apa yang istri saya lakukan. Tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan saya terus bisa menemani istri saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya gaya hidup sehat itu Tuhan yang akan buka jalan, kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya. Saya pikir itu akan jauh lebih baik ketika Tuhan menyatakan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, itulah yang menyenangkan engkau. Jadi Tuhan nyatakan itu buat kita semua, orang-orang yang belum berpengalaman, orang-orang pemula, orang-orang yang memiliki sifat-sifat anak-anak yang benar. Ya kan ada sifat anak-anak yang kagak bener ya, suka ngerjain orang, suka ngebully apa segala macam. Sifat anak yang bener. Jadi sama seperti ketika Kristus menyatakan barang siapa yang mau menjadi seperti anak ini, dia yang layak masuk surga. Jadi sifat anak-anak itu yang Tuhan kehendaki, sifat anak-anak yang rasa ingin tahunya besar, yang semangatnya besar, yang punya kasih yang tulus. Ya kalau tadi pagi-pagi James tanya papinya terus, "Pi, mami kemana?" Bolak-balik, "Pi, mami kemana?" Papinya lagi ngobrol sama teman. Dia bilang, "James, kamu kehilangan mamimu." "Iya, aku kehilangan mamiku." Itu anak kecil. Ya, dan ketika dia temukan maminya, dia langsung bilang, "Pi, ada mami." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kita harus punya sifat karakter seperti anak-anak yang begitu senang mencari orang yang mengasihi kita. Gak mungkin kan dia cari saya atau Ivon. Ya, orang yang mengasihi James, papi maminya, bukan berarti juga papinya gak ngasihi dia. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya kita cari Tuhan seperti itu. Kita cari Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan, Tuhan itu yang akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi ada usaha dari diri kita untuk melakukan dan membuktikan kepada Tuhan. Ini contoh aja. Woi, lanjut. Ada videonya. Saya udah kirim ini dari kemarin. Supaya mereka cek dan mereka bilang aman, terkendali Pak Adi. Oke. Itu bagian dari saya udah sadar ya, udah bertobat, saya gak ngomel, tenang aja. Lanjut aja. Bisa, kalau gak bisa gak apa-apa, di skip aja, it's okay. Yang penting ayat firman Tuhan ya. Di skip aja gak apa-apa. Waktu saya tinggal 8 menit soalnya. Oke, saya lanjut aja ya. Belajarlah padaku, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu belajar sama Kristus. Kenapa? Apakah karena Kristus cerdas, pintar? Enggak. Apakah karena dia jenius? Apakah karena dia kaya raya, berhasil sukses secara materi? No. Kenapa? Karena aku lemah lembut. Karena aku rendah hati. Dan berikutnya kalau kita belajar sama Tuhan, Tuhan bilang,
Dia kasih jaminan apa? Jiwamu, hatimu, keinginanmu, perasaanmu akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan kesegaran, akan mendapatkan kesabaran. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam aktivitas in any condition. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tanya nih, sekarang kan tanggal 19 ya. Baca Alkitab tiap harinya yang 19 hari aman? Aman semua, puji Tuhan, haleluya. Yang bolong 1 ada nggak? 19 hari. Bolong 2 ada nggak? Bolong 3? Bolong semua, ini TTS dong bolong semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saran saya, katanya mau jadi anak Tuhan, ya lebih banyak baca firman Tuhan. Ya jangan update TikTok, update Facebook, update Instagram, update apapun, update Alkitab dulu aja. Kan di handphone Bapak Ibu Saudara selalu ada aplikasi Alkitab ya. Baca aja. Ya itu membuktikan kalau kita mau datang kepada Tuhan, menyambut Tuhan, ya janji. Ya kalau enggak nanti dicek sama Pastor Daniel Musin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bilang Tuhan akan kasih ketenangan, Tuhan akan kasih kesegaran. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bilang sebab kuk yang kupasang itu enak. Jadi kalau Tuhan bilang pikulah kuk, kuknya itu enggak berat. Ya, Tuhan pastikan kita kerjakan bagian kita. Kuk yang kupasang enak. Enak itu di bahasa yang lain fit for use, pasti pas buat saudara sekalian. Ya, kayak di kalau isi pom bensin ya. Pasti pas. Enggak mungkin lebih. Kalau kurang mah iya pas dikit. Saya kan ngukur, nakar, Luxio muat berapa sih? Jadi saya tahu kalau ngisi di sini berkurangnya segini, kalau ngisi di sini berkurangnya begini. Ya kalau Tuhan nggak gitu, fit for use. Kemudian kuk yang dipasang Tuhan itu tuh ada gunanya, Terus kemudian bisa diatur, bisa dikelola dan mudah untuk ditanggung. Dan hebatnya lagi nih, bebanku pun ringan. The burden I give you is light in weight. Dan sesungguhnya beban yang Tuhan kasih itu tidak menghalangi kita, tidak menghalangi kecepatan kita, tidak menghalangi kegesitan kita, kelincahan kita, ketangkasan kita. Enggak. Jadi jangan berpikir, wah saya dikasih tugas pelayanan mulu nih, jadi kerjaan kantor saya keteteran. Gak mungkin. Wah perpuluhannya diminta terus nih sama gereja, bisa bikin saya tambah miskin dong. Gak mungkin, gak ada tuh dalam sejarah survei orang Kristen miskin karena kasih perpuluhan tuh gak ada. Ya, yang ada malah justru semakin dipercaya Tuhan mengelola berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan seperti laut mati. Senengannya terima berkat aja gak pernah menyalurkan. Akhirnya namanya laut mati. Ada kehidupan gak di laut itu? Gak ada. So tau banget ya kayak saya udah pernah ke laut mati ya. Padahal gak pernah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kenapa? Karena senengannya terima berkat terus, gak pernah menyalurkan. Akhirnya gak ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian kita gak seperti itu. Tuhan bilang sebab kuk yang dipasang Tuhan itu gak jadi beban buat kita. Itu tuh bermanfaat buat kita. Dan itu tepat buat kita. Dan itu bisa diatur, dikelola dengan baik. Dan kata Tuhan bebanku pun ringan. Tidak menghalangi kecepatan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika beraktivitas. Tidak menghalangi kegesitan Bapak Ibu Saudara sekalian, kelincahan, ketangkasan, enggak. Ya kata Tuhan enggak. Ya, ini contoh aja nih. Berharap kita diberkati Tuhan menjadi seperti ini. Coba diklik. Oh, enggak bisa ke play ya? Bisa kok. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Oke, not. Kemarin kenapa enggak ngomong? Saya bisa kirim lagi. It's okay, tenang aja, saya sudah bertobat. Oke, lanjut. Ini saya suka angka. Jadi saya survei ke internal gereja sendiri. Saya masuk ke Wonogiri itu jemaat 2019 berdasarkan generasi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ngelihat yang merah ini baby boomer tahun 2019. 44% baby boomer itu umur 60 tahun ke atas. Terus kalau yang Gen X yang kuning. Gen X itu setelahnya baby boomer, jadi umur 4 sampai 59. Nih. Terus milenial, kemudian Z sama Alpha. Ini pasti berbanding lurus. Jemaat 2019 berdasarkan generasi 44% paling banyak baby boomer. Pensiunan maksud saya. Panitia perancang sama ya. Nih, panitia perancang. Ya, paling banyak dominasinya pensiunan. Diklik lagi berikutnya. Ini hebatnya Tuhan. 2024 kemarin saya cek. Banyak generasi Z.
Gen Z 31%. 31% itu Gen Z itu usia berapa ya kok? SMP sampai umur 26. Itu Gen Z. Ya, SMP kelas 1 sampai umur 26 lulus kuliah 2 tahun. Ini Gen Z 31%. Ya, dan lihat perbandingan lurusnya. Rapat panitia perancang. Panitia perancang di Wonogiri dikuasai oleh Gen Z 48%. Ya, jadi maksud saya pelayanan kami di Wonogiri tidak berubah secara signifikan. Baptisan yang normal-normal aja lah, selama 5 tahun itu ada 42 lah. 42 baptisan. Ini enggak fenomenal. Jemaat awal cuma 60, sekarang ya 90 sampai 120, enggak fenomenal rata-rata. Jadi memang Tuhan tidak mempercayakan kami jemaat banyak, tapi kami coba berikan kualitas yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini tidak di-maintain dengan baik, akhirnya baby boomer tetap penguasa di sini. Bukannya enggak boleh. Berarti anak-anak Gen Z enggak berfungsi kualitasnya. Nah, sepanjang 5 tahun Tuhan percayakan, kita ajarin, kita training, kita bimbing, kita tuntun, kita percayakan pelayanan. Akhirnya bisa. 48% penguasa panitia perancang Gen Z. Ya, baby boomernya kemana? Ya kan COVID banyak yang lewat. Ya, jadi bukan kita singkirin. Tuhan bilang tugas sudah selesai. Jadi bukan kita yang menyingkirkan, Tuhan yang bilang udah selesai. Ya, jadi jangan negatif thinking ya. Enggak kita pinggirin. Oke, berikutnya semua telah diserahkan kepada Yesus. Ini enaknya. Ketika Yesus bilang marilah kepadaku, kenapa? Karena dia punya kuasa yang luar biasa. Dia sampaikan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, diserahkan, dipelihara, diperhatikan, dikelola. Jadi yang memperhatikan itu Kristus langsung. Dia tahu kedalaman hati kita, personal ministry itu dia tahu banget. Kristus, kalau Allah Bapa di zaman perjanjian lama kan enggak. Bapaknya di surga, yang di dunianya nabi ataupun imam. Jadi harus pakai perantara. Tapi kalau di perjanjian baru, Kristus sendiri yang sudah dipercaya oleh Bapa di surga untuk mengelola itu, kemudian untuk memperhatikan kita. Makanya dia bilang, ayo datang kepadaku. Dan berikutnya, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Tuhan memilih mereka secara khusus, memilih kita secara khusus untuk mengerti tentang dirinya yang sebenarnya. Gak semua orang diberikan hikmat sama Tuhan kalau Tuhan itu mampu melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat yang sama istri saya terdiagnosa kanker, ada anggota jemaat juga. Anggota jemaat bedanya dia full cover by insurance. Dan istri saya full cover by grace of God. Semuanya dipulihkan di dalam Tuhan. Kalau yang jemaat ya tetap otomatis kita doakan. Dan ada satu lagi anggota gereja GKJ yang kena kanker yang sama, tapi dapat treatmentnya yang berbeda, hanya beda sedikit. Ya, dan ketika ketemu dengan kami berdua, Yvonne cerita betapa Tuhan yang baik apa segala macam, dia langsung ikutin apa kata sharing dari kita. Dan luar biasa Tuhan berkati juga dengan pemulihan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian dapat kelegaan dari Tuhan, misinya adalah bagikan itu ke sebanyak mungkin orang. Ayo datang ke Tuhan, ayo datang ke Tuhan, ceritakan itu. Dan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan akan nyatakan kepada orang yang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan itu juga. Bagian terakhir bisa juga nggak disetel? Atau cannot juga? Oh cannot juga, oke. Nanti next edition ya, datang ke Wonogiri tapi. Ya, bagian terakhir kesimpulan, Tuhan senang menyatakan segala sesuatu tentang kehidupan kepada orang kecil yang tidak berpengalaman. Ya, berarti saya nggak dapet dong. Tadi kan Pastor Daniel Musim bilang saya orang besar. Bukan besar badannya, bukan kecil badannya, tapi bagaimana kita mau merendahkan diri kita supaya Tuhan menyatakan segala sesuatu tentang kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan mau kasih. Allah telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuk yang mudah untuk kita pikul dan beban yang ringan untuk kita angkat bersamanya, serta tetap bisa membuat kita gesit dan tangkas dalam beraktivitas. Marilah datang kepada Tuhan Yesus sekarang, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan belajarlah dengan sepenuh hati pada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika Pastor Daniel Musim bilang, lu nggak boleh datang ke sini kalau nggak nyampein firman Tuhan. Oh siap pendeta.
Saya agak khawatir begitu saya nyiapin sepatu ini. Sepatu ini saya pakai terakhir 1,5 bulan yang kemarin ketika ada baptisan. Kemarin begitu saya mau siap-siap masukin ke dus, sepatunya jebol. Tapi saya bilang untung ada lem ibon. Jadi dua-duanya jebol, saya lem baik-baik. Saya bilang, wah ini kalau Pastor Daniel Muksin nggak minta saya khotbah, saya bisa pakai sepatu Keds seperti biasa. Tapi kan nggak enak ya, gedung segini bagusnya, jemaat segitu rapinya, masa saya pakai sepatu Keds. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jalannya agak pelan-pelan, takut jebol lagi sepatunya. Tapi yang pasti itu tidak mengurangi semangat saya untuk datang ke gereja ini. Kalaupun saya tidak khotbah, buat saya nggak penting karena saya punya saudara-saudara yang baru di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lahir besar di gereja baptis. Nggak pernah ke gereja lain. Jadi walaupun jarak dari rumah ibu saya di Pancoran ke sini lumayan jauh, tapi saya sepertinya kalau Tuhan berkenan saya bisa menikmati terus di persekutuan dan ibadah di gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin biasa aja ngerasain, tapi saya sebagai tamu beda loh rasanya. Ya, jadi saya berharap gereja ini terus bisa semakin bertumbuh dan terus bisa mendukung pelayanan dari Gembala Sidang dan juga ada Pastor Alex dan elders juga. Dan gereja ini pada akhirnya bisa berkata kepada banyak orang, ayo datang ke Tuhan, ayo datang ke Tuhan. Ya apapun kesulitanmu, apapun kesusahanmu, Tuhan kasih kelegaan, Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih kesegaran. Dan itu yang membuat hidup kita di sepanjang tahun 2025 itu. Di 2025 ini Tuhan akan buktikan di bagian, maka Tuhan akan memberikan kesegaran dalam tubuh jasmani kita dan kelegaan serta ketenangan bagi hati dan jiwa kita dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2025. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, kita nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan tolong beban saya diringankan, enggak. Tuhan mau bahu kita yang tambah kuat. Ya. Tuhan mau bahu kita yang tambah kuat, dan ketika bahu kita tambah kuat, pada akhirnya kita bisa menolong banyak orang. Kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian punya kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan itu yang akan membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar daripada Engkau. Kami boleh belajar dari Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar bahwa Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami mau belajar bahwa Engkau lemah lembut. Kami mau belajar bahwa Engkau rendah hati. Dan ketika kami mengalami kesulitan sesulit apapun, kami mengalami beban seberat apapun, Tuhan akan membuat bahu kami kuat. Tuhan bersama-sama akan membuktikan kepada kami bahwa beban itu ringan, bahwa beban itu tepat bagi kami dan ada manfaatnya, gunanya bagi kami. Dan setiap beban itu tidak akan memperlambat kehidupan kami, tidak akan memperlambat kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan bahkan Tuhan akan nyatakan senantiasa tidak hanya bagi kami, tapi bagi orang di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus tinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan di TLCC ini. Tuhan berkati Pendeta Daniel Muksin dan keluarga. Tuhan berkati Pastor Alex, Tuhan berkati para elders, dan Tuhan berkati semua pelayan Tuhan di gereja ini untuk bisa mengajak sebanyak mungkin anak-anak Tuhan yang bahkan belum mengenal Tuhan untuk merasakan betapa indahnya ketika kami datang kepada Tuhan. Karena ada kelegaan, ada ketenangan, ada kesegaran. Dan Tuhan yang menyatakan itu di sepanjang tahun 2025 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Adi Wibowo untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan meresponi saudara dengan menyanyikan lagu nyanyian pujian 181. Ya Yesus, ku berjanji. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya